Jadi jangan nanti
ada penafsiran ke arah yang lain, yaitu bergerak di bidang sosial. Di bidang sosial, dan kami membuat pada Ramadan itu ada 14 titik. Hari ini hari pertama kami bergerak. Yang pertama ke awal tadi, yang kedua ke Kampung Melayu, yang ketiga ke Desa Aluulik, yang keempat ke Desa Makati, dan yang kelima ke Desa Tanjung Sari. Dan kami ada 5 tim dalam semalam untuk membuat tim Babadi Ramadan. Demikian mungkin profil daripada itu dan setelah tentu pastinya akan sama-sama kita dengarkan oleh guru kita, ayahanda orang kita, Tengku Ridwan Rahman. Kepada beliau yang sudah tetap kami persilakan. Dan saya mohon untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puja beserta syukur telah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah yang telah melimpahkan kepada kita beraneka macam rahmat dan karunia-Nya. Di antara rahmat dan karunia yang sangat istimewa Allah limpahkan kepada kita, yaitu tetap teguh dalam keimanan dan melaksanakan akan segala perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Berikutnya salawat dan salam malah sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa umatnya daripada alam kemiskinan jahiliyah kepada alam yang Islamiyah yang segini. Alam jahiliyah yaitu alam yang dialami masa-masa kebodohan. Jadi pada masa itu masyarakat Arab bukanlah daripada suku ataupun bangsa yang kita nilai bahwa mereka itu sangat bodoh. Ya wajah sendiri putri mereka. Jadi contohnya bukan begitu, bukan loyo-loyo orangnya. Jadi masyarakat Mekah pada masa itu yaitu orang-orang yang sangat gagah, orang-orang yang sangat hebat-hebat, orang yang kaya-kaya, ahli tempur,
ahli peperangan, ahli dan ahli sebagainya. Bahkan mereka ahli di sini mengarang akan lagu-lagu atau syair yang dikatakan pada masa ini. Kalau kita sekarang ini lagu, ada lagu pop, ada lagu dangdut, ya, ada lagu rock, macam-macam, aneka macam lagu. Hingga syair yang terkenal pada masa itu, atau lagu yang sangat viral sebagai juara pertamanya ditempelkan di dinding Baitullah bahwa ini syair Fulan bin Kulit, dasarnya dari kota Anu. Jadi semua masyarakat Mekah melihat dan kebukanan bahwa itu lagu yang sangat viral pada saat itu. Kemudian mereka berindah-indah mengukir akan patung-patung berhala. Jadi barang siapa yang indah, yang sangat bagus bentuk berhalanya, maka dikirimkanlah yaitu kota Mekah dan diletakkan di sekeliling Ka'bah. Mereka sangat ahli. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan akan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka berkat adanya beliau, hancurlah akan pemahaman jahiliyah, hancurlah daripada segala bentuk-bentuk intimidasi, hancurlah segala bentuk-bentuk daripada keganasan dan propaganda, sehingga telah membawa manusia pada masa itu berjenjang yang sangat istimewa, terutama kaum ibu-ibu pada masanya, yaitu masa jahiliyah. Kalau orang perempuan itu dijadikan budak, lahir yang wanita dibunuh atau dalam hidup, kemudian Rasulullah diangkat kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengajak para umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama yang beliau bawa masih kita rasakan berarti betapa luas rahmat dan kemuliaan yang kita rasakan, sehingga jiwa kita tenang dalam beribadah dan berusaha dalam keadaan dalam jasmani dan rohani kita. Kemudian sahabat-sahabat, salawat dan salam sama-sama kita hantarkan kepada sekalian keluarga dan para sahabatnya, yang mana mereka yang telah mengorbankan akan pikirannya yang pertama, kemudian mengorbankan akan hartanya, bahkan rela mengorbankan akan nyawanya sekalipun untuk kepentingan agama Allah, berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan kunci yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pantaslah kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, limpahkan rahmat karuniamu kepada keluarga Nabi dan para sahabat-sahabatnya.
Kemudian kalau kepada para tabi'in dan tabi'in, kepada para ulama-ulama, baik ulama-ulama yang terdahulu ataupun ulama-ulama yang terkemudian, ataupun para ulama yang mu'tabar, yang mana mereka yaitu sebagai pewaris daripada Nabi yang menyampaikan risalah Rasulullah kepada kita. Maka atas pendapat para ulama ini kita ikut. Mereka mengatakan ini baik untuk kita amalkan, ini kita tinggalkan. Mereka berfatwa bukan semata-mata daripada hasil pemikiran, tetapi mereka berfatwa daripada Al-Quran dan hadis dan asal para sahabat. Maka jangan sekali-kali kita ada rasa benci kepada para ulama Allah. Siapa itu ulama? Ulama yaitu orang-orang yang Allah berikan kepadanya akan 4 macam ilmu. Yang pertama yaitu ilmu syariat, dari A sampai Z, ilmu yang berkaitan dengan fiqh mereka paham. Mereka sanggup untuk menguraikan kepada umat. Bukan masalah pahala saja, bukan masalah salat saja, bukan masalah puasa saja dan lain-lain sebagainya. Dalam hal yang sangat besar dan yang sangat terjadi, mereka sanggup membahasnya. Ini yang pertama. Kemudian yaitu yang kedua, mereka memiliki ilmu tarikah. Ilmu tarikah ini ada silsilahnya. Fikah yang mereka amalkan ada silsilahnya, ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Mereka punya guru, mereka punya sesepuh, mereka punya penuhan, ada tarikatnya. Apakah itu tarikat tentang syariat atau tarikat tentang sufiya? Dalam berpikir mereka punya tarikat, dalam bersama dia mereka punya tarikat, lengkap dari A sampai Z. Mereka mempunyai ilmu tarikat. Jadi sudah 2 macam mereka miliki. Kemudian mereka memiliki yang ketiga, ilmu hakikat. Mereka mengamalkan akan salat dan sebagainya, tarekat dan sebagainya dengan fanatisme. Hakikat atau rasa. Hakikat ini kalau kita pikir secara sepintas dapat kita memahaminya. Hakikat rasa. Maka para ulama itu kalau salat mereka merasakan akan salatnya. Kalau berpuasa mereka merasakan akan puasanya. Kalau mereka melakukan ibadah yang lainnya, mereka juga merasakan akan daripada ibadah yang mereka lakukan. Biasa ini kalau kita bayangkan, kita minum air teh, kita rasakan apa rasanya itu? Tentu manis dan rasa air teh. Penuh dengan aromanya. Kita minum air kopi, tentu rasa air kopi. Kita minum air sirup,
Tentu terasa ayat biru. Kita makan kuli, rasakan dekat kuli. Jadi kalau kita sekarang ini lama ibadah ini kurang merasakan seperti orang minum teh rasa air biru. Ada orang minum kopi rasa air teh. Itu contohnya. Makanya kalau para ulama ini mereka mendirikan salat yaitu diri dengan perhatian. Rasakan. Kemudian mereka memiliki ilmu ma'rifah lengkap dari atas mereka. Mereka yang disebut para ulama. Kalau yang hanya mampu sebahagian ilmu syariat, sebahagian ilmu tarikat, sebahagian kadang ilmu hakikatnya, sedikit ma'rifahnya, ini mungkin disebut sebagai abid yang beribadah ataupun yang tekun beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim lagi yang alim biasa, ya. Nah, jadi kalau ulama kalau biasa ini beberapa orang mungkin yang lain. Nah, ada tempat pula mereka, ataupun ajakan mereka kepada kita sudah berkewajiban untuk kita mengikutinya. Karena yang mereka bawa yaitu daripada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hal yang baru. Kemudian ta'liman wa ikraman kepada orang tua kita yang berwajib serta ibunda. Kemudian kepada ketua umum serta ibunda. Kemudian kepada ketua hafid, ketua harapan, ketua adat, ketua masyarakat. Kemudian kepada para tokoh-tokoh masyarakat dan bapak dan para ibu-ibu yang telah rela kiranya memberikan waktu sedikit untuk mendengarkan sedikit mawaidhah yang singkat. Mudah-mudahan mawaidhah ini manfaatnya kembali kepada saya pribadi. Tidak bergerak kalau bapak ibu mana bergerak ya? Ada dengan ilmu. Ada apa seringan itu lama. Lama tadi menunggu bicara ada. Dia bagaimana? Mungkin terganggu di masalah itu, ya. Nanti saya mau ada banyak apa dia itu, dia, terkuat apa dia itu, jadi membaca itu nih, bukti apa ini mana boleh, jadi alhamdulillah pada malam ini kita memasuki yaitu malam yang ke-12 malam Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang mana Allah limpahkan kepada kita maghfirahnya. 10 yang awal yaitu rahmah, 10 yang pertengahan maghfirah, 10 yang terakhir yaitu merdeka daripada api neraka. Maka selesai kita mengerjakan daripada puasa bulan Ramadan yang yakin benar-benar kita beribadah ikhlas karena Allah, maka kita sambutlah akan hari Idul Fitri, hari raya fitrah, hari yang mana merdekanya diri kita daripada api neraka, bersih kita daripada dosa. Maka syaitan sangat murka pada hari tersebut dan memarahi akan segala anak buahnya untuk menggoda umat Muhammad
kembali kepada dosa. Maka alangkah baiknya waktu kita menyambut akan hari raya Idul Fitri, kita tambahkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menjadikan kunci yang ada di dalam hati kita dan raga kita, tambahkan pula sebagai cahaya putih bagi bercahaya. Jangan kotorkan dengan beraneka macam kemaksiatan. Maka sebelum kita masuki pada Idul Fitri, kita jaga agar beribadah puasa kita. Kam min shay'in laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atsya. Berapa banyak orang yang berpuasa, tiada baginya kecuali yang ada hanyalah lapar dan dahaga. Sampai dari tubuh kita menahan lapar, kita menahan dahaga, sampai maghrib baru kita boleh makan. Sangat melelahkan. Maka dalam olahan tersebut kita iringi dengan perintah-perintah Nabi, perintah Allah dan perintah Nabi. Kita jaga puasa kita. Dengan apa kita jaga? Dengan cara yang tidak membatalkan akan pahala puasa. Kalau jaga akan membatalkan pahala puasa itu, sungguh perbuatan kita menjadi sia-sia. Khamsatun yukiru sawma, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-ismu, berdusta. Lagi berpuasa dia suka berdusta, ini total langsung hilang pahala puasanya. Jadi bagaimana dusta ini? Dusta yaitu perkataan yang menyimpang dari kejadiannya dan menyakiti sesama Islam. Kenapa itulah? Walaupun itu hanya berselang wow, atas nama Islam tetap batal pahala. Maka puasa kita pada hari itu yang ada hanyalah haus dan lapar saja. Kemudian yang kedua, al-ribah atau Rasulullah. Yang kedua, budaya mengungkapkan sebagai sama Islam. Si A mengatakan kepada si B, si B mengatakan kepada si A, dan terus dia berbincang-bincang dengan kawannya sesuatu yang menyakiti akan saudara-saudaranya. Apalagi ini bulan puasa, bulan yang lapar, lelah, haus, ya. Mungkin kalau bukan puasa itu mungkin agak sedikit lemah, untuk mengegunya ya, ya, karena perutnya terisi, ya. Kalau puasa kosong, kebahagiaan bagi orang yang itu matanya merah, ya merah. Kalau benci itu langsung dia benci,
Orang satu langsung dia waduh, kenapa? Karena lagi lapar. Makanya kalau upah ini kadang-kadang kalau puasa makin bertambah kegiatan upahnya, kita tinggalkannya demikian. Makin seru kan? Nah, semua masalah apa ini, semua apa itu kalau ini budaya puasanya. Poin apa itu di depan apa? Di puasanya. Semua apa? Bersila apa? Bagaimana apa? Bagaimana apa? Kau bertiga apa? Kau tidak apa? Jadi semuanya tidak apa? Ya, pun lebih apa? Jadi makanya kita jaga jangan sampai lisan kita yang membawa pada batal pahala puasa kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu namimah adalah doa. Namimah ini bersih. Ya, itu apakah dengan lisan ataupun dengan SMS ataupun dengan yang lain-lainnya. Ini mudah terjadi bersih. Karena si A meninggalkan kekayaan si B ini berikan dengan si B dia mengatakan kepada si belah, kepada si D bahwa si D begini. Si A meninggalkan berangkatlah dia kepada si D, wahai kamu dikatakan oleh si D begini, berarti kamu melakukan. Jangan berpukul mungkin, yang lain dari A, tapi B. Marahlah si D, datanglah dia kepada si D, maka berdekarlah si D dengan si B, nonton, terbuka. Jadi kalau orang yang menyampaikan berita buruk kepada orang yang dikatakannya, itu termasuk orang yang berpikir namimah, ya, atau lat merah namanya, pengadu domba. Ini sangat membahayakan dan hukumnya dosa besar dan hilang pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan yang batal puasa yaitu amalu bisyahwati, melihat dengan kerinduan, ya, yang lagi melihat cewek kasih kepala rambutnya, bodinya, kita semuanya lagi warna. Kemudian kalau yang wanita ada kegiatan yang dilihat jawabnya agak terkali. Bagaimana kaitannya kalau dia sama saya? Itu lagi buat karena terus syahwati ini membatalkan pahala puasa. Beda dengan terlihat. Kalau anda ini melihat dia seseorang, kalau terlihat enggak apa-apa dikit sekali. Nah, melihat masuk, yang lagi habis orang-orang lain. Nah, lihat itu aja. Jadi lihat matanya, lihat bibirnya, lihat rambutnya. Apabila yang lagi udah masih itu apa? Itu apa? Jadi kalau melihat terus ya, nah makanya melihat ini kita jaga, ya. Jadi hilang akan pahala puasanya kalau kita lihat lawan ini dengan kerinduan. Makanya kalau di pasar itu ibu-ibu memakai pakaian yang sopan dan seragam lebih sopan. Jangan banyak bersolek, ya. Nah, dia puasa bertambah soleknya. Kadang ada bekas cahaya ibadahnya, mukanya jernih, ya. Saya dikasih lagi, tambah boleh lagi, dikit mudah puasa orang gara-gara kita. Lagi puasa itu ada cahaya wajah yang Allah terima karena Allah ibadah. Cahaya wajahnya. Terus sinar waktu dia berpuasa, ya, sampai lebih mudah, tanpa suci, berseri. Itu dia puasa
maksiat, ada yang lebih sabar, kita berpuasa belakang, keluar belakang, kurangi jalan-jalan sulit, ya. Kurangi anak kita untuk asmara subuh. Asmara subuh itu sekarang sudah bertambah kegiatannya. Kalau dulu itu mungkin hanya sholat. Kalau sekarang bisa diangkut mungkin 2 ton ada anak-anak muda yang laki-laki dan yang perempuan. Dan sebelahnya ada polo air di belakang. Ada yang polo air, ada yang bawa maco, ada yang bawa meriam. Jadi kalau orang pergi kepada itu setiap subuh mau berzikir, bagi berzikir itu kadang-kadang waktu baca doanya, bagi baca amin, bukan amin ya terbaca di pinggir melasa, di pinggir berdiri. Ini kita jaga anak kita. Kita berbagi. Itu sebagian perbuatan yang membatalkan pahala buat. Karena tujuannya bukan kemana-mana. Ada lawan jenisnya yang akan dia kembali. Apakah dia berpun atau yang lagi-lagi. Kemudian yang terakhir dalam menyiapkan kepada yaitu wal yaminul umus, bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi jangan kita bersumpah di dalam bulan Ramadan. Apalagi sumpah palsu, maka langsung hilang pahala puasanya. Mungkin demikian pada malam ini, karena keadaan mungkin dalam hujan dingin, berhenti berapa maksudnya? Bukan hujan, berceramah boleh bukan berceramah, ini hanya tausiah juga. Jadi mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya. Berkesimpulan pada malam bahagia ini, marilah sama-sama kita membangkitkan akan rasa dalam beribadah kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka alhamdulillah kami sampai kembali. Yang pertama yaitu silaturahmi dengan bapak ibu dan keluarga dan saudara berbakti. Kami ini bukan gudang uang. Kami ini hanya penggerak untuk bagian sosial yang namanya BNU. Karena ada warga di Aceh ini yang sangat membutuhkan akan ulang tangan kita. Mereka tidak punya rumah, mereka umpan, ada anak yatim, miskin. Kadang-kadang kita tersentuh dengan bantuan-bantuan pemerintah, maka terbantulah dengan pergerakan BNU ini untuk seluruh Aceh. Jadi ini dia ke-79 di Bandar Raya. Dana sudah tercukupi dan tutup, mungkin akan dibuka nomor berikutnya. Jadi mungkin yang dibuka ini bukan permohonan, mungkin apa yang dilihat oleh pengurusnya, oleh ketua yang besar di Sumatera, boleh layak dibantu, maka boleh membantunya. Mudah-mudahan kadang-kadang ada di desa kita bagi sini yang dapat datang di rumah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah diberikan oleh guru kita bersama, mudah-mudahan menjadi nasihat kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.